Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya Nurul Aprilia dalam dialog iNews Jabar. Masih bersama Pak Asep Sudrajat dan juga Pak Asep Mulyono selaku Kepala UPT Utara dan Kepala UPT Selatan Diskar PB Kota Bandung. Pak Asep, ini tentunya dalam sebuah instansi begitu ya. Mungkin khususnya di Dinas Kebakaran Kota Bandung ini ada unit pelayanan atau UPT yang saya ketahui. Unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis. Bentar, berarti itu adalah salah satu yang juga membantu dalam kelancaran penanggulangan kebakaran khususnya di Kota Bandung ini, Pak. Mungkin boleh dijelaskan ada berapa UPT di Diskar PB Kota Bandung sendiri, ya. Pak Asep Sudrajat. Siap, ya. Kami di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung di tahun 2017 awalnya mungkin pemerintah Kota Bandung ya dengan perkembangannya kota dan juga siap untuk menangani permasalahan itu dibentuklah maka di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung itu ada 4 UPT 2017 itu karena dengan adanya UPT untuk lebih mempercepat lebih mendekati pelayanan, karena kalau sebelumnya ada UPT mungkin ada kita di dinas di Jalan Sukabumi, kalau kejadian di ujung kota Bandung terlalu jauh. Jadi alhamdulillah di 2017 pemerintah Kota Bandung Dinas Kebakaran dibentuk 4 UPT untuk menjangkau ke pelosok-pelosok Kota Bandung. Dan di 4 UPT itu pertama mungkin saya sendiri di UPT Utara ya. UPT Utara, baik. UPT Utara meliputi dari 30 kecamatan, 151 kelurahan itu, kami di UPT Utara itu 4 kecamatan di Bandung Utara, yang di dalamnya ada 28 kelurahan. Dan mungkin UPT Timur yang kebetulan hari ini dengan Barat tidak hadir, UPT Timur ada paling banyak, ada 8 kecamatan. 8 kecamatan, Bandung baik. Timur. UPT Barat 4 kecamatan dan UPT Selatan itu 5 kecamatan ya, di selatan. Baik. Dan kami mungkin di UPT Utara lokasi kantornya di Jalan Sindang Sirna, UPT Selatan Caringin ya, UPT Timur di area Geraha Gede Bage, dan UPT Barat di Andir. Dan alhamdulillah selama ini dengan adanya UPT ini karena kami juga mempunyai waktu tempuh di respon time. Jadi kami itu punya respon time di bawah 15 menit harus sampai ke lokasi. Dan dengan adanya UPT itu tercapai malahan di bawah itu. Alhamdulillah. Baik, jadi sangat memudahkan dengan adanya UPT di setiap titik wilayah di Kota Bandung ini. Dan yang saya ketahui, Pak, bahwa tidak jarang pula kita temui kebakaran terjadi di pemukiman yang padat. Sehingga itu menjadi tantangan mungkin ya bagi para tim pemadam kebakaran. Mungkin dari pengalaman, Pak, apa kendala sih saat menangani kebakaran di padat penduduk yang sudah dijumpai mungkin dari kasus-kasus sebelumnya? Pak Asep Mulyono, persilahkan. Jadi untuk kendala di permukiman padat penduduk itu, intinya masyarakat harus juga membantu. Jangan sampai petugas sampai ke TK 65 itu jangan menghalangi, dan jangan sampai tempat wisata gitu. Kebanyakan kan masyarakat itu jadi wisata kebakaran, jadi menghalangi selfie gitu. Keduanya memang kalau padat penduduk itu yang terkendala itu masuk gang yang berbelok-belok, dan untuk juga untuk sumber air juga yang terkendala itu. Berarti memang selain tim pemadam kebakaran yang di sini bekerja juga butuh support dari masyarakatnya, Pak. Betul. Butuh support dari masyarakatnya untuk istilahnya tidak berkerumun begitu sehingga mengganggu kinerja dari tim pemadam kebakaran sendiri. Begitu. Dari kasus-kasus yang sudah ditemui, Pak, apakah ada pengalaman yang sangat berkesan, Pak, saat menanggulangi kebakaran di pemukiman yang padat penduduk? Begitu.
Ya mungkin bisa dibilang ini adalah berhasil dengan waktu yang cepat begitu, atau bahkan juga dengan waktu yang lama saat menanggulangi kebakaran di pemukiman yang padat penduduk seperti apa? Betul. Kadang-kadang masyarakat juga ada yang membantu jarak tempuh untuk masuk ke permukiman itu ada beberapa meter, itu juga membantu. Jadi membantu untuk penanganan dari gelar selang sampai pemadaman, dan juga yang terkesan juga alhamdulillah, jadi kita bisa menggelisir dari kiri ke kanan supaya tidak terbakar juga gitu. Jadi yang intinya kita jangan sampai merembet ke kiri ke kanan atau ke depan. Itu ada strategi khusus berarti ya? Betul. Bagaimana Pak strategi khusus yang sudah dijalani mungkin oleh Diskar PB saat memadamkan kebakaran di pemukiman yang padat penduduk ini? Intinya kita kalau udah masuk ke padat penduduk untuk pemadaman, intinya kita harus lihat dulu kiri kanan, apa itu masih ada aliran listrik. Itu intinya aliran listrik itu. Kalau ada aliran listrik itu juga agak tersendat juga, karena itu kan kita memancarkan air. Kalau memancarkan air dengan listrik itu kita juga dari ke petugas juga untuk terkendala. Gitu. Intinya alhamdulillah, jadi untuk rekan-rekan udah tahu gimana itu, jadi kita juga bekerja sama dengan tim dari PLN, jadi dari DCC udah berkoordinasi dengan tim PLN, jadi untuk penanganan supaya cepat juga harus tetap berkoordinasi. Intinya kita harus berhati-hati ya Pak. Betul. Saat menangani masalah kebakaran di pemukiman yang padat penduduk gitu. Ini yang menjadi penasaran dan menarik untuk saya kupas. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa seringkali bahwa masyarakat di wilayah tersebut yang terjadi kebakaran itu istilahnya ikut berkontribusi atau meramaikan gitu Pak, menjadi tempat wisata. Itu bagaimana Pak tim dinas kebakaran menghadapi masyarakat yang seperti itu? Mangga silakan. Jadi sekarang kita dari tiap UPT udah mengadakan sosialisasi ke tiap kelurahan, kewilayahan. Jadi tiap RW, tiap RT dikasih tahu kalau ada kebakaran yang koordinasi. Jadi alhamdulillah masyarakat dengan adanya sosialisasi kita kepada kewilayahan udah pada mengerti lah sekarang. Berarti sudah ada sosialisasi khusus karena mungkin bagi orang-orang awam, masyarakat awam yang tidak tahu bahayanya seperti apa, itu tadi seringkali dijadikan sebagai tempat wisata, selfie dan lain sebagainya. Dan dengan adanya solusi dari Diskar PB Kota Bandung ini tentunya membuat masyarakat lebih aware lagi ya Pak ya? Lebih perhatian lagi terhadap hal-hal seperti itu. Luar biasa. Ini jika ada cakupan atau hal situasi yang mendesak Pak, langkah apa yang sudah dijalankan atau akan dijalankan oleh Diskar PB Kota Bandung sendiri? Jika ada misalnya kebakaran yang sangat mendesak, apa langkah yang sudah dijelaskan atau sudah dijalankan oleh Diskar PB Kota Bandung, Pak? Boleh dijelaskan oleh Pak Asep Sudrajat mungkin? Apabila ada sesuatu hal yang sangat mendesak, Pak. Sebetulnya kalau kebakaran itu kedaruratan ya. Memang mendesak berarti? Ya pasti mendesak, tidak ada yang mendesak. Jadi kami, apalagi dengan respon time itu, kalau di dinas kebakaran itu tidak bisa berleha-leha, tidak melihat kebakarannya apa-apa, jadi kita tidak pilih-pilih. Begitu kami menerima telepon dari masyarakat ataupun siapa tentang adanya kebakaran, pasti kita langsung merespon dengan secepatnya. Jadi tidak ada yang bilang apa itu kita ada karena dinas kedaruratan, jadi tidak respon kita cepat. Makanya bila mana sering-sering kita juga datang terlambat itu banyak yang ada juga kecemasan kita ya. Itu karena masa tidak tahu. Kami ini padahal kita 24 jam. Begitu menerima telepon, apapun kita sedang kita tidak langsung saja, jadi tidak berleha-leha. Jadi keterlambat itu bisa tadi disebutkan dari perjalanan ataupun mungkin juga dari yang pihak masyarakat yang menelpon keterlambatan. Jadi pada intinya kami di dinas kebakaran itu selalu merespon dengan cepat bila mana terjadi kejadian itu. Selalu siap siaga apapun itu masalah yang mendesak ataupun tidak, karena pasti mendesak ya Pak? Ya pasti kalau namanya kedaruratan mendesak. Luar biasa. Nah ini untuk sumber airnya sendiri Pak, karena kan yang namanya kebakaran itu pasti membutuhkan air untuk kita memadamkan api. Bagaimana sumber air yang tersedia mungkin? Ya karena
air adalah merupakan senjata kita ya, Betul. peluru kita ya. Jadi kita utama itu air, karena sering-sering kebakaran itu di kelas A ya, kelas B. Jadi dan untuk sumber air di Kota Bandung ini memang kalau dibilang masih kurang ya, masih kurang ketersediaan hidran kota kita. Dari banyaknya hidran mungkin yang sering dipakai atau yang Besar airnya. besar airnya kita kan harus besar air. Ada 3, mungkin kita ada di Supratman, ada di Cikapayang dan juga di Kordon ya. Jadi memang kalau masyarakat melihat bahwa di jalan-jalan itu ada yang merah itu hidran, tapi itu tidak semuanya bisa dipakai oleh damkar untuk penanganan, karena walaupun ada hidran kita ada debit airnya ataupun tekanannya itu kurang. Jadi untuk menanganinya kita juga selain mengandalkan hidran juga kita juga melihat itu secara memapping kalau lagi siaga itu memapping sumber-sumber air yang lainnya bisa dari sungai. Gitu ya. Baik. Berarti kalau misalnya sumber air di hidran ini tidak mencukupi, Pak, istilahnya berarti kita sudah mapping ya di Diskar PB Kota Bandung sendiri sudah melihat gitu sumber air mana yang akan dijadikan senjata untuk memadamkan api. Berarti salah satunya tadi sungai. Sungai terdekat mana begitu. Jadi sudah ada persiapan ya, Pak. Sumber dari hidran tadi sendiri berarti ada di 3 wilayah ya, Pak? Ada di Supratman begitu? Betul. Cikapayang dan juga Kordon itu titik-titik yang besar airnya yang kita suka. Tapi sejauh ini masih bisa dipastikan aman, Pak, untuk sumber air sendiri? Alhamdulillah masih. Untuk sumber air memang besar itu. Dari 3 hidran itu memang besar. Tapi kalau lihat kebakarannya di wilayah mana, mungkin kita tidak tergantung ke hidran. Betul. Kita tentu di titik sumber air yang mana. Kalau dekat sungai ya kita sungai aja yang kita diambil gitu. Jadi tidak tertitik ke hidran gitu. Jadi selain hidran dan sungai, apakah ada sumber lagi atau hanya memanfaatkan 2 itu saja, Pak? Bisa selain sungai kita bisa hidran gedung dari perusahaan yang terdekat bisa dipinta gitu. Bisa koordinasi lah. Koordinasi ya, baik, betul. Luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan kembali ya, Pak, pembahasan kita pada pagi hari ini. Namun akan ada jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog iNews Jabar.